semuanya. Sebelumnya, terimalah salam kasih dan dhamma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Angeline, MPM 214-2021 dari kelas 1 BUMJ. Di video kali ini saya akan memberikan edukasi mengenai sikap-sikap penghormatan yang benar dalam agama Buddha. Sebelumnya, penghormatan itu adalah suatu perwujudan yang ditunjukkan kepada seseorang atau objek dengan menggunakan sikap atau tata krama yang baik dan sopan. Nah, dalam agama Buddha, menghormati yang patut dihormati itu merupakan berkah utama. Hal ini ada dicantumkan di dalam kitab Manggala Sutta. Ada dua macam objek dalam agama Buddha. Yang pertama itu adalah pujaniya punggala, yang artinya penghormatan terhadap orang yang patut dipuja. Contohnya yaitu penghormatan terhadap Buddha, penghormatan terhadap Dhamma, penghormatan terhadap Sangha atau yang sering kita sebut dengan Triratna. Kemudian ada penghormatan terhadap guru atau dosen atau pembimbing, lalu pemimpin dan lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah penghormatan terhadap orang tua, kakek atau nenek, orang yang lebih tua dari kita. Kemudian penghormatan terhadap para tamu maupun sahabat. Kemudian ada kepala pemerintah dan lain sebagainya. Lalu sedangkan yang kedua itu adalah pujaniya patu, yang artinya penghormatan terhadap benda-benda yang bermakna. Ini contohnya yaitu datu cetia, yaitu penghormatan terhadap benda yang berupa stupa. Kemudian ada pariboga cetia, itu adalah penghormatan terhadap candi yang dibangun di tempat suci. Kemudian ada dhamma cetia, yaitu penghormatan terhadap tempat-tempat di mana kitab suci Tripitaka disimpan, baik dalam bahasa Pali maupun bahasa-bahasa yang tertentu. Kemudian ada udesika cetia, yaitu penghormatan terhadap benda-benda yang melambangkan karakteristik Buddhis. Contohnya penghormatan terhadap tumpang Buddha ataupun pohon Bodhi, bendera Buddhis dan lain sebagainya. Lalu untuk cara-cara penghormatan ini ada dua. Yang pertama dengan Amisa Puja, yaitu penghormatan dengan media. Lalu ada Dhamma Puja atau Pati-Pati Puja, yaitu penghormatan dengan mempraktekkan Dhamma. Dalam agama Buddha ada 5 sikap penghormatan yang benar. Yang pertama yaitu sikap Anjali. Sikap Anjali sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan sering juga kita laksanakan ketika bertemu dengan Buddha. Kata Anjali itu berasal dari bahasa Pali yang artinya merangkapkan kedua tangan di depan dada sebagai tanda penghormatan. Jadi ketika kita membaca doa atau parita tangan, kita diletakkan di depan dada, lalu mata dipenjarkan dan berkonsentrasi. Lalu ada sikap yang kedua yaitu sikap Namaskara. Namaskara itu adalah bersujud dengan membentuk 5 titik atau Panjagana Patita, yaitu 2 suku, 2 lutut dan dahi menyentuh lantai pada saat yang bersamaan. Lalu yang ketiga ada sikap Utana. Utana itu adalah sikap berdiri untuk menyambut biasanya para biku. Kemudian kita berdiri untuk menyambut kedatangan biku yang lebih senior. Lalu sikap berdiri ini adalah suatu penyambutan yang sering dilakukan oleh setiap orang untuk menghormati para tamu yang datang. Lalu berikutnya ada sikap Samicikama. Samicikama itu adalah sikap yang menunjukkan kerendahan hati dengan tujuan untuk menghormati orang lain. Lalu misalnya adalah dengan bertutur kata yang sopan dan lemah lembut. Yang berikutnya atau yang terakhir itu ada sikap Padaksina atau Pradaksina. Pradaksina itu adalah sikap kita menghormati dengan berkeliling wihara, candi atau stupa. Itu sebanyak 3 kali, lalu searah jarum jam dengan tangan bersikap Anjali. Nah, jadi apa sih manfaat kita melakukan suatu penghormatan? Bagi mereka yang menghormati atau yang patut dihormati, itu akan memperoleh berkah yang berupa ayu, yang artinya umur panjang. Kemudian ada wana, yang artinya
kecantikan atau ganteng, lalu ada Sukha iaitu kebahagiaan, dan Bala itu kesihatan yang kuat dan baik, lalu ada juga memiliki kulit yang bagus. Suwanata, lalu ada suara bagus. Susarata, bentuk tubuh yang bagus itu adalah Susantanam. Lalu ada Surupata yaitu wajah yang cantik. Lalu ada Adipacam itu kekuasaan. Kemudian Pariwara itu mempunyai banyak pengikut. Jadi dengan penjelasan yang saya berikan, diharapkan agar umat Buddha yang memiliki pandangan benar mengenai penghormatan menurut agama Buddha. Memang masih banyak orang yang bisa menunjukkan berbagai penghormatan. Namun penghormatan yang patut kita jalankan yaitu yang telah dibabarkan oleh Buddha, yaitu itu adalah suatu ajaran yang menakjubkan, istimewa, lalu klasik dan luar biasa. Akhir kata, terimalah salam kasih dan dhamma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam memberikan sebuah edukasi ini. Namo Buddhaya.